Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 17. Kali ini kita mengambil ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Pernahkah Anda mengalami pengalaman yang memalukan? Seseorang yang sakit datang untuk minta didoakan oleh Anda, namun ternyata doa Anda tidak menghasilkan kesembuhan untuk menolong dia. Itu yang dialami oleh 9 murid yang ditinggalkan Yesus ke atas gunung. Mereka tidak mampu menolong seorang anak yang sakit yang dibawa oleh ayahnya. Anak itu menderita ayan, sehingga sering jatuh ke dalam api dan air. Nyawa si anak terancam setiap saat. Satu-satunya harapan bagi si ayah hanyalah Yesus. Maka ketika Yesus turun dari gunung, si ayah segera membawa anaknya kepada Yesus. Lalu Yesus segera menghardik setan yang menguasai anak itu, sehingga seketika itu juga setan itu keluar dan sembuhlah anak itu. Apa yang gagal dilakukan oleh murid-murid dengan mudah dan dengan cepat dilakukan oleh Yesus, karena Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Bagaimana Yesus menyikapi kegagalan para murid? Yesus marah terhadap mereka karena mereka sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1 dan 8, di mana ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan juga melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu apa yang menjadi masalah? Kenapa mereka tidak dapat mengusir setan dan melenyapkan penyakit? Mereka bukan kurang beriman, tetapi tidak ada iman sama sekali. Padahal jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari sana ke sana," maka gunung itu akan pindah. Biji sawi adalah jenis benih atau partikel terkecil yang ada di bumi. Sebenarnya dengan iman mereka dapat melakukan karya yang sama seperti Yesus lakukan. Bila mereka percaya, maka kuasa Yesus akan mengalir melalui mereka. Kita bisa melihat iman adalah modal kita melakukan karya seperti Yesus telah lakukan semasa dia di bumi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Jadi Yesus berjanji siapa saja yang percaya kepada dia, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan dan lebih banyak daripada Yesus lakukan. Bukan karena kita lebih hebat dari Yesus, tapi karena keterbatasan waktu Yesus tinggal di bumi yang sangat terbatas, sedangkan waktu kita tinggal di bumi lebih panjang dari Yesus tinggal di bumi. Itu sebabnya kalau Yesus bisa menyembuhkan orang puluhan, kita bisa menyembuhkan orang ribuan. Kalau Yesus bisa membebaskan roh jahat puluhan, kita bisa membebaskan roh jahat dari ribuan. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa sampai kita masih takut
ketika berhadapan dengan orang yang sakit kita nggak mau doakan, orang yang kerasukan setan kita ketakutan. Padahal setiap orang yang percaya diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar daripada Yesus kerjakan. Ketahuilah bahwa kita ini diciptakan menjadi man of God. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan bahwa tetapi kamu, hai manusia Allah. Kita ini adalah manusia Allah. Artinya seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Jadi, kalau Yesus bisa menyembuhkan, kalau Yesus bisa mengusir roh jahat, kita jangan khawatir. Maka kuasa yang ada di dalam kita, yaitu Yesus yang ada dalam diri kita, juga memampukan untuk kita bisa mengusir roh jahat dan segala sakit penyakit. Yang kita perlakukan adalah kita mulai melakukan dengan iman. Mari meyakinkan bahwa Yesus dalam diri kita, roh Tuhan dalam diri kita yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Yang kita lakukan, kita mulai mengusir dengan iman. Seandainya tidak sembuh, yang kita lakukan, kita coba lagi. Saya teringat waktu tahun-tahun di mana 93, waktu saya masih SMA kelas 1, saya baru bertobat 1 tahun. Ketika saya diminta sama teman satu kelas di mana orang tuanya sedang sakit tipes dan kemudian kena kuning juga, dan kemudian saya doakan orang tuanya di dalam nama Yesus sembuh. Besokannya teman saya nggak masuk sekolah, dan kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak masuk sekolah sejak kamu doakan orang tua saya jadi mati? Saya jadi kaget sekali. Sampai akhirnya saya, waduh, kenapa saya jadi ndak bisa menolong. Saya merasa seperti terpukul sekali, seperti merasa gagal. Tapi yang saya lakukan, saya nggak tinggal di dalam iman yang hancur. Saya coba bangkitkan iman saya kembali. Dan kemudian minggu depannya ada teman lagi satu kelas sakit. Kemudian saya datang dan doakan. Papanya masuk di ruang ICU, sudah kabel infus di mana-mana, kena kanker stadium 4. Dan saya doakan. Besokannya teman saya gak masuk sekolah lagi. Saya telepon, "Bro, kenapa gak masuk sekolah?" "Ya, sejak kamu doakan papa saya meninggal, jadi saya harus beres-beres untuk ngurus rumah duka dan pekuburan." Waduh, saya bingung. Tapi yang saya lakukan adalah iman saya gak down. Saya coba menguatkan kepercayaan saya, sebab saya percaya bahwa ketika Yesus ada dalam diri kita dan kita tinggal dalam Yesus, maka kuasa akan bekerja. Dan saya coba lagi mendoakan orang yang ketiga mati, orang yang kelima mati, ke-10 mati, orang yang ke-50 mati, orang yang ke-99 mati. Apakah saya berhenti? Tidak, saya coba terus mendoakan. Dan orang yang ke-100 akhirnya sembuh. Orang yang ke-101 saya doakan yang sakit sembuh, 102 sembuh, 103 sembuh, 104 mati lagi, 105 sembuh lagi. Puji Tuhan, hari ini lebih banyak sembuhnya daripada mati. Saya cuma mikir begini, seandainya saya sudah menyerah untuk mendoakan orang, ke-3 selalu mati, ke-10 selalu mati, mungkin sampai hari ini saya gak punya iman untuk tetap mendoakan orang yang sakit. Dan puji Tuhan, hari ini ketika saya mempercaya bahwa ada iman, ada Yesus dalam diri saya, dan saya mulai melakukannya, mendoakannya, yang amazing adalah segala sakit penyakit dihalaukannya, segala kuasa kegelapan bisa diusir dia. Itu sebabnya saya percaya ketika kita mulai belajar untuk melakukan dengan iman, mendoakan yang sakit, mengusir roh jahat, lakukanlah secara terus menerus. Karena karunia semakin digunakan, semakin berkembang dan berlipat kali ganda. Saya percaya ini waktunya setiap anak-anak Tuhan harus berjalan dalam kuasa Tuhan. Bukan cuma percaya bahwa Tuhan itu besar, tapi mengalami kebesaran Tuhan lewat hidup kita. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.